in the afternoon happened the situation with Aji. He lost his father. Ja, hij zegt dat hij is ook voetballer geweest, dus ja, misschien zit het gewoon in het bloed, ja. Score goal in Bandung. Better in the next stop, and then it's good also for experience. Hanging around it. Gallagher's ball in. Comes out to Jairo Riedewald. Back towards goal! And into the back of the net from the substitute. Jairo Riedewald puts Palace back ahead here. Semua bisa kaget mendengarnya. Inilah jawaban Sumarji usai Thomas Doll tidak mau lepas pemain Persija ke timnas U23 Indonesia. Timnas Indonesia efek kehadiran Jairo Riedewald bikin trio mematikan bareng Tom Haye dan Ivar Jenner. Media Vietnam soroti posisi timnas Vietnam yang terjun bebas di ranking FIFA. Kabar duka jelang lawan timnas Indonesia. Cerita Marcelino Ferdinand soal makna besar supporter timnas Indonesia dalam karirnya dan sampai berani katakan hal ini. Kapten Suwon FC nilai kualitas Pratama Ehan tidak jauh beda dengan pemain Korea Selatan. Berita pertama, semua bisa kaget mendengarnya. Inilah jawaban Sumarji usai Thomas Doll tidak mau lepas pemain Persija ke timnas U23 Indonesia. PSSI angkat bicara usai pelatih Thomas Doll enggan melepas pemain Persija Jakarta ke timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024 kata. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, yang sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI. Dikatakan Sumarji, PSSI akan terus menjalin komunikasi dengan semua klub agar bersedia merelakan pemainnya bergabung dengan timnas U23 Indonesia. PSSI sendiri sudah mengantongi 26 nama yang akan dipanggil ke timnas U23 Indonesia menatap Piala Asia U23 2024. Kami akan komunikasikan lagi dengan intens ke klub masing-masing termasuk Persija, kata Sumarji. Di satu sisi, klub berhak menahan pemainnya untuk berlaga ke Piala Asia U23 lantaran turnamen ini bukan termasuk kalender FIFA. Dari skuad Persija ini, ada beberapa nama yang berpotensi membela timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 tahun 2024. Mereka adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Rio Fahmi, Tri Pamungkas, Raihan Hanan. Tidak akan lepas pemain timnas U23 Indonesia, ucap Thomas Doll saat ditemui awak media termasuk Bola Sport. Bagi Thomas Doll, tim Macan Kemayoran butuh kekuatan penuh demi bisa merebut tiket ke babak Championship Series yang diambil dari 4 tim teratas Liga 1. Kami membutuhkan mereka, tutur pelatih asal Jerman itu. Tentu karena perburuan gelar juara, sambung Thomas Doll. Lantas bagaimana tanggapan kalian tentang pernyataan Thomas Doll ini? Berita kedua, Timnas Indonesia efek kehadiran Jairo Riedewald bikin trio mematikan bareng Tom Haye dan Ivar Jenner. Prediksi susunan pemain lini tengah Timnas Indonesia setelah kehadiran Jairo Riedewald akan diulas di sini. Anggota Komite Disiplin PSSI, Hassani Abdul Ghani, mengatakan ada kerabat Jairo Riedewald yang menyatakan bahwa gelandang 27 tahun ini memiliki darah Indonesian. Kabar ini jelas membahagiakan, sebab Jairo Riedewald bukanlah pemain yang biasa-biasa saja. Jairo Riedewald saat ini memperkuat salah satu kontestan Premier League, Crystal Palace. Memperkuat Crystal Palace sejak tahun 2017. Jairo Riedewald tampil dalam 91 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 1 assist.
Ia juga pernah membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda tahun 2013 hingga tahun 2014 dan 3 kali memperkuat timnas Belanda senior pada tahun 2015. Namun, jangan khawatir Jairo Riedewald tak bisa dinaturalisasi, sebab Jairo Riedewald hanya mentas di ajang kualifikasi Piala Eropa tahun 2016 yang tidak masuk kategori A seperti Piala Dunia, Piala Eropa, dan lain-lain. Satu lagi, ketika memperkuat timnas Belanda, usia Jairo Riedewald masih 19 tahun, belum 21 tahun, sesuai batas usia yang ditetapkan FIFA. Bukan tak mungkin Jairo Riedewald bakal diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Maret tahun 2024. Alhasil lini tengah skuad Garuda akan lebih garang lagi. Diprediksi lini tengah timnas Indonesia akan lebih terlihat mewah dengan gabungan 3 pemain, Jairo Riedewald, Ivar Jenner, dan Tom Haye. Kehadiran nama-nama ini membuat timnas Indonesia bakal lebih kuat menguasai permainan. Itulah tadi sedikit ulasan tentang pemain keturunan yang digadang-gadang tertarik masuk timnas Indonesia. Lantas bagaimana pendapat kalian tentang tambahan pemain naturalisasi ini? Coba beri komentar kalian di bawah video ini. Berita ketiga, media Vietnam soroti posisi timnas Vietnam yang terjun bebas di ranking FIFA. Kabar duka Jalang lawan timnas Indonesia. Media Vietnam soroti posisi timnas Vietnam yang terjun bebas di ranking FIFA. Mereka menyebut timnas Vietnam dapat kabar duka Jalang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, timnas Indonesia lebih dulu bakal menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 21 Maret tahun 2024. 5 hari kemudian, mereka akan bertandang ke markas The Golden Star Warriors di Maidin National Stadium pada 26 Maret tahun 2024. Sebelum duel sesama tim Asia Tenggara tersebut, media Vietnam menyebut timnas Vietnam dapat kabar duka usai ranking FIFA-nya turun drastis. Dalam artikelnya, timnas Vietnam bakal menghadapi risiko banyak kerugian. Dalam rilis resmi FIFA terbaru, Kamis 15 Februari tahun 2024, Vietnam mendapat pengurangan poin banyak dan turun 12 peringkat, dari peringkat 94 menjadi 106. Timnas sepak bola Vietnam mendapat kabar duka setelah dikurangi poin oleh FIFA. Bunyi judul artikel yang dibuat media Vietnam. Timnas Vietnam menghadapi risiko banyak kerugian setelah turun peringkat FIFA, tulis media Vietnam. Berita keempat, cerita Marcelino Ferdinand soal makna besar supporter timnas Indonesia dalam karirnya dan sampai berani katakan hal ini. Gelandang serang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, bercerita soal makna besar supporter timnas Indonesia dalam karirnya. Pemain KMSK DNZ itu mengatakan supporter merupakan salah satu elemen penting dalam karir sepak bolanya. Marcelino Ferdinand menjadi sorotan setelah penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023. Meski hanya mampu mengantar sampai babak 16 besar, Marcelino berhasil mencatatkan 1 gol, 4 intercept, 12 tackle, 76 operan sukses, dan 7 tembakan. Bukan hanya itu, Marcelino juga menjadi sorotan setelah menjadi pemain termuda yang mencetak gol di Piala Asia. Marcelino mengaku tidak akan bisa menorehkan catatan impresif itu tanpa peran supporter. Pemain ke-12, saya sebut supporter. Tanpa supporter kita bukan apa-apa, kita tidak akan dikenal siapa-siapa. Jadi supporter sangat-sangat berarti, tetap dukung kami dan selalu bersama timnas Indonesia, ujar Marcelino, dikutip dari laman Kita Garuda.
Berita kelima, Kapten Suwon FC nilai kualitas Pratama Arhan tidak jauh beda dengan pemain Korea Selatan. Kapten Suwon FC, Lee Yeon, memberikan tanggapan usai bergabungnya bek timnas Indonesia, Pratama Arhan. Kata Lee Yeon, Pratama Arhan merupakan salah satu pemain terbaik di Indonesia. Pratama Arhan merupakan salah satu pilar penting timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023. Bermain sebagai bek kiri, Pratama Arhan membantu tim Merah Putih melaju hingga babak 16 besar Piala Asia tahun 2023. Pratama Arhan pun ini sudah bergabung bersama klub asal Korea Selatan itu. Mantan pemain PSIS Semarang itu mendapatkan durasi kontrak 1 musim bersama Suwon FC. Pratama Arhan merupakan pesepak bola yang rajin dan bagus, kata Lee Yeon. Lee Yeon yakin kualitas Pratama Arhan bisa membantu Suwon FC.